Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita pemahaman dan Allah senantiasa memberi kita untuk selalu semangat dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjuti materi kita, Ustadz mau menyapa dulu. Ya, mungkin hanya lewat video ini Ustadz bisa menyapa anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, karena kita tidak bisa bertatap muka, maka dari itu Ustadz hanya bisa menyapa kalian hanya lewat video ini. Assalamualaikum anak-anak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau seandainya kalian di sana selalu dalam kesehatan, semoga kalian yang di sana, Ustadz dan Ustazah di sini selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan ini insya Allah kita akan belajar akidah akhlak. Dan kita di pertemuan ini juga kita akan melanjuti materi yang kita pelajari. Kemarin di sebelumnya itu kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak terpuji satu. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa dulu Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, sebelum kita mulai pembelajaran kita baca doa dulu ya, paling tidak kita baca basmalah. Tapi di sini Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz kita sama-sama sebelum belajar membaca doa sebelum belajar. Ayo anak-anak Ustadz, coba bisa diikutin Ustadznya kalau mau mengikuti di rumah. Kita sama-sama memulainya dari hitungan ketiga. Kita baca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar tadi, Allah senantiasa memberi kepada kita pemahaman yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan ini kita belajar tentang etika ya. Etika di tempat ibadah dan etika di tempat umum. Nah, yang pertama dulu yang kita bahas adalah etika di tempat ibadah. Kita harus tahu dulu tempat ibadah, khususnya kita yang beragama Islam. Ya, di manakah kita beribadah? Apa nama tempat ibadah orang Islam? Nah, kita harus tahu dulu sebagai orang Muslim, kita jangan sampai tidak tahu tempat ibadah kita sendiri. Nah, tempat ibadah orang Islam beribadah itu di masjid. Nama tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, tempat orang Islam beribadah itu adalah masjid. Nanti kalau ditanya orang tuanya, orang Islam tempat ibadahnya apa? Bingung, jangan sampai bingung, karena kita sudah belajar tempat ibadah orang Muslim itu adalah masjid. Nah, masjid adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Seenaknya saja masuk masjid nggak bisa. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita memasuki masjid atau berada di dalam masjid. Nah, ada adabnya. Tidak bisa sembarangan semau kita, tapi harus diperhatikan apa di antaranya adab yang harus kita perhatikan ketika kita mau masuk masjid atau berada di dalam masjid. Kenapa kita harus memiliki adab ketika berada di masjid? Karena di masjid itu adalah tempat ibadah
di mana kita melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah. Karena kita di situ menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus memiliki adab atau sopan santun di dalam masjid. Apa adab yang harus kita perhatikan di dalam masjid? Satu, ketika kita mau masuk ke masjid, nah itu mendahulukan kaki ke kanan. Ketika mau masuk ke dalam masjid, ketika buka pintu, masuk mendahului kaki ke kanan dan baca doa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah usahakan masuk ke masjid dalam keadaan bersuci. Bersuci atau berwudu. Paling tidak kalau nggak berwudu ya bersih. Jangan ini badan kotor, habis dari mana langsung masuk masjid, atau masuk ke masjid sebelum ke masjidnya itu nggak pakai sandal, nggak pakai apa-apa, kakinya kotor langsung masuk di dalam masjid. Jangan, tapi bersihkan dulu. Kalau kita nggak suci, paling tidak itu bersih seluruh anggota badan kita, mau baju atau badan kita sendiri itu harus bersih. Nah, yang ketiga adalah untuk laki-laki itu disunahkan memakai wangi-wangian ketika memasuki masjid. Nah, bagi laki-laki itu disunahkan ketika mau masuk dalam masjid itu menggunakan wangi-wangian. Kalau perempuan berarti tidak usah pakai wangi-wangian. Kalau perempuan cukup seadanya saja, yang penting jangan bau. Ini baju 2-3 hari sudah bau masam. Nah, dipakai untuk ke masjid. Jangan, paling tidak bajunya bersih, nggak bau. Yang keempat adalah mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kita duduk. Nah, sebelum kita datang ke masjid, ini kan ceritanya gini, kita datang ke masjid, sebelum ke masjid kan sudah wudu. Nah, ketika kita sudah berwudu masuk ke masjid, sebelum duduk kita disunahkan salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa lafaz niatnya? Usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala. Aku salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Bacaannya sama. Bacaannya baik bacaan sunnah tahiyatul masjid atau salat fardu bacaannya sama. Gerakannya juga sama. Nah, jadinya nggak bisa. Kalau sudah bisa sholat 5 waktu berarti juga sudah bisa sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena bacaannya sama. Nah, untuk anak-anak ustadz yang di rumah ya, dari sekarang karena ini sudah tahu, coba dipraktekkan nanti ketika kita mau ke masjid atau istirahat di masjid. Sebelum duduk istirahat tersebut, sholat dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau mau berangkat sholat Jumat, nah sebelum orang azan kita kan itu datang. Nah, sebelum kita duduk itu, nah kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Itu adalah sholat untuk menghormati masjid. Yang kelima adalah menjaga kebersihan masjid dari kotoran, seperti tidak boleh meludah di dalam masjid atau membuang sampah dan sembarangan di dalam masjid. Harus dijaga. Buanglah di tempatnya yang sudah disediakan. Yang keenam, tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ini hilang, mencari di dalam masjid, ribut mencari barang yang hilang di dalam masjid. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Mentang-mentang orang banyak di dalam masjid karena ada kegiatan, ada acara, lalu ingin berjual macam-macam di dalam masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena masjid itu bukan tempat jual beli. Masjid itu adalah tempat ibadah, tempat kita melakukan perintah Allah seperti sholat, berzikir, dan sebagainya. Yang ke-8 adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, jangan sampai berangkat ke masjid, ngumpul sama teman di masjid,
sekali kumpul yang diomongin apa? Keburukan orang lain, ngomongin orang lain, itu nggak boleh. Kita di tempat biasa aja nggak boleh, apalagi di dalam masjid ini. Beristilah ke dalam masjid ngerumpi ngomongin orang lain, nggak boleh. Nah, itulah adab-adab ketika kita berada di dalam masjid atau ketika kita mau masuk masjid. Intinya kalau kita berada di dalam masjid itu yang apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak zikir. Boleh selain itu musyawarah untuk kemaslahatan umat atau manusia. Nah, boleh bermusyawarah tersebut karena di zaman Rasulullah itu juga sering dilakukan oleh Rasulullah ketika musyawarah tentang masalah umat itu rapatnya atau kumpulnya di dalam masjid. Nah, selanjutnya adalah etika di tempat umum. Tadi etika kita di tempat ibadah. Ya, orang Islam tempat ibadahnya masjid. Ini adalah etika kita di tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana kita bertemu banyak orang. Contohnya tempat umum di antaranya apa? Pasar, di jalan, supermarket dan sebagainya. Itu adalah tempat umum. Disitulah kita bisa bertemu dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, apa yang kita harus perhatikan? Apa adab kita ketika bertemu dengan orang lain tersebut? Atau ketika kita berbelanja di pasar atau di supermarket, apa yang harus kita lakukan? Bagi seorang muslim, selain memperhatikan peraturan-peraturan, ada adab-adab Islami yang harus diterapkan agar selamat sampai tujuan. Agar kalau kita keluar di tempat umum, kita selamat sampai tujuan. Nah, apa? Pertama, saat kita keluar rumah, itu mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itulah doa ketika kita keluar rumah. Supaya apa? Supaya kita selamat sampai tujuan, supaya kita di jalan tidak terjadi apa-apa. Kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang mengetahui mana yang bisa melindungi kita itu hanya Allah, karena Allah memiliki sifat al-wali, ya, dan as-salam, menyelamatkan. Nah, yang kedua adalah berjalan tidak terlalu cepat atau lambat. Ini jalan laju-laju, jangan, atau lambat. Kayak siput berjalan. Nah, ya harus, artinya apa? Kada cepat, kada lambat, artinya sedang saja jalannya. Ya, yang ketiga tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal atau satu sepatu. Nah, jangan berjalan di jalan tempat umum pakai sandal sebelah atau sepatu sebelahnya saja, jangan. Ya, jangan tidak seperti itu. Pakai sandal atau sepatunya sepasang kiri dan kanan, jangan sebelahnya saja supaya orang lihat sama saya Ustadz. Jangan, nggak boleh, itu nggak punya adab ketika kita berada di jalan. Yang keempat adalah menahan pandangan, yakni mata tidak jelalatan. Artinya kalau kita di jalan, baik laki-laki, baik orang tua, baik anak-anak dan semuanya, ketika kita di jalan jaga pandangan, jangan mandang sini, mandang situ dan sebagainya, ya. Lihati jalannya saja, jangan, boleh aja lihat kiri kanan, tapi jangan jelalatan, jangan lihat kayak gini, lihat biasa, nggak boleh. Kalau kita lihat kiri kanan itu biasa, yang jelalatan itu yang berlebihan. Yang kelima adalah mengucap salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal. Nah, kalau orang yang muslim, ya ini yang muslim ya, kalau kita bertemu dengan teman atau orang lain yang sudah kita kenal, itu ucapkan salam. Itu adabnya ketika bertemu dengan orang tuh, salam, bukan hai bro, hai teman, enggak, tapi ucap salam. Tapi kalau orang bukan non muslim jangan ucap salam, cukup sapa saja dengan kalimat lain. Ya, yang keenam menjaga ketertiban dan sikap sopan ketika di jalan. Kita harus jaga ketika di jalan ya, harus kita jaga sopan santun ketika berada di jalan. Nah, adab-adab Islami ketika di pasar. Nah, contohnya adab-adab apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di dalam pasar.
Pertama itu adalah bersikap jujur. Baik pedagang maupun pembelinya harus jujur. Kada boleh berbohong bakar ramput. Nah, berjualan kada boleh bohong, orang yang membeli juga nggak boleh bohong. Artinya sama-sama tidak, antara pedagang dan pembelinya jangan suka berbohong atau sama bakar ramput, kada boleh. Tidak berkata-kata kasar. Nah, jangan berkata kasar dengan orang lain. Orang nggak jadi beli marah-marah, jangan. Atau ketika kita mau beli karena si penjualnya lagi sibuk, kita marah-marah juga nggak boleh. Jangan mengumpat atau mencaci maki. Nah, mencaci maki orang lah. Bersikap, apa yang harus kita bersikap? Sabar di saat pasar dalam keadaan ramai. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Baik yang penjualnya maupun pembelinya harus sabar. Apabila orang ramai di pasar, namanya aja pasar, tempat umum, berarti banyak orang. Makanya jangan marah-marah, jangan mencaci maki orang lain. Kita harus tahu, sadar diri, kita ini berada di mana, di tempat umum. Tempat umum itu artinya orang bertemu, orang banyak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus sabar. Nah, yang selanjutnya Pak, bagi pedagang tidak boleh, adabnya bagi orang pedagang ini tidak boleh mengurangi timbangan. Bagi yang pembeli harusnya membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Kalau sudah harganya 30.000, bayarnya 30.000. Ke kasirnya ini enggak, sudah sepakat harganya 30.000, dibayar di kasir 20.000. Nah, enggak boleh seperti itu. Intinya antara pedagang dan itu contoh sebagian ya. Antara pembeli dan penjual itu harus sama-sama jujur. Ya, satu lagi selain itu, ketika kita berada dalam pasar itu harus sabar dan tenang. Ya. Jangan sampai marah-marah apalagi mencaci maki orang lain. Nah, itu ya adab-adab kita berada di tempat umum atau di jalan ya, ketika kita bermotor yang kayak apa dan sebagai sepeda, kita juga ada adabnya, ada rambu-rambu lalu lintas, itu kita hormati, kita laksanakan. Kalau tandanya lampunya merah berarti itu menunjukkan itu stop, berhenti. Kalau hijau itu berarti kita jalan. Kalau orange itu namanya hati-hati. Jangan merah langsung jalan, jangan. Harus kenapa kita harus mentaati aturan-aturan yang ada di jalan supaya kita selamat sampai tujuan. Adab atau aturan itu bertujuan supaya kita selamat dan orang lain juga selamat. Nah, itulah adab-adab yang harus kita perhatikan baik di tempat ibadah atau di tempat umum. Dan mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah. Semoga kalian bisa mengerti, memahami yang Ustadz jelaskan ini. Kalau nggak paham bisa sambil baca bukunya Pintar, di situ ada juga penjelasan-penjelasan. Nah, kalau kurang paham juga nggak bisa memahami, boleh nanya langsung sama Ustadz. Ya, monggo Ustadz persilahkan bagi anak-anak Ustadz yang mau bertanya. Udah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Karena kita sudah belajar adab di tempat ibadah seperti masjid. Nah, jagalah etika kita ketika kita berada di dalam masjid, khususnya kita sebagai orang muslim. Jaga etika kita di tempat ibadah atau di tempat umum. Mungkin itu saja pesan dari Ustadz ya untuk anak-anak Ustadz, agar bisa senantiasa menjaga etikanya atau adab-adabnya ketika berada masuk dalam masjid atau berada dalam atau di tempat umum. Nah, sebelum saya tutup, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.